Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Amelia Damayanti dengan NPM 205400109. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok 8 sensor berat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asif Ijudin dengan NPM 2014071023. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurhak dengan NPM 2014071053. Perkenalkan, nama saya Rio Edi Saputra Purba, NPM 20140711047. Perkenalkan, nama saya Danur Pramono Jati dengan NPM 20140711033. Nah, itu tadi perkenalan kelompok kami. Sekarang kami ingin menunjukkan video tentang hasil kerja kelompok kami tentang sensor berat. Sensor berat atau load cell merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. Sensor load cell umumnya digunakan sebagai komponen utama pada sistem timbangan digital. Contoh lainnya diaplikasikan pada jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat dari truk pengangkut bahan baku. Pengukuran yang dilakukan oleh load cell menggunakan prinsip tekanan. Contoh sistem alat pertanian yang menggunakan sensor berat seperti sistem kendali pengemas kedelai otomatis, sistem pengukuran massa pada pengemasan gabah, sistem pencatat hasil panen otomatis, dan sistem penyortiran buah apel. Adapun tujuan diadakannya praktikum ini ialah agar mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu mengaplikasikan sensor load cell sebagai sensor berat. Mampu merancang sistem yang berhubungan dengan sensor load cell serta melakukan analisa kerja sistem tersebut. Dan manfaat praktikum bagi mahasiswa adalah mahasiswa dapat memahami prinsip kerja sensor, mahasiswa dapat memahami karakteristik sensor, dan mahasiswa dapat mengetahui bagaimana implementasi sensor. Alat dan bahan yang digunakan dalam rangkaian sensor berat ini diantaranya yakni kabel jumper male-female dan male-male, Arduino, I2C, PCB atau breadboard, RTC, MMC, modul sensor berat, load cell HX711, dan LCD. Selain itu juga dibutuhkan box atau wadah untuk menyimpan komponen, juga tutup toples sebagai alas untuk menimbang suatu berat. Baik, di sini kami akan merangkai rangkaian sensor berat. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Yang ini namanya LCD, yang ini PCB, yang ini Arduino Uno, yang ini modul, yang ini MMC, yang ini RTC. Nah, kalau untuk MMC ini itu untuk meletakkan micro SD-nya atau ininya atau memory card. Nah, yang ini namanya RTC. RTC ini gunanya untuk mengatur jam segala macam. Baik, di sini kami akan mulai merangkainya. Baik, di sini kami akan merangkai rangkaian sensor berat. Sebelum itu, kami harus lihat dulu, ini namanya Arduino. Di Arduino ini ada banyak pin yang perlu digunakan lebih dari satu, sedangkan pinnya hanya satu. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, inilah fungsi dari PCB sebagai terminal atau jembatan untuk menghubungkan banyak arus gitu. Jadi yang digunakan lebih dari satu pada Arduino ini ada pin 5 volt, yang keempat dari sini, lalu ada GND, ada A4 dan ada A5. Bagaimana cara menghubungkannya? Kami menggunakan kabel male-male. Pertama dari 5 volt. 5 volt ini dia adalah arus positif. Jadi kita letakkan pada bagian papan PCB yang positif. Yang kedua ada GND. Nah, GND ini yang di bawahnya ini itu adalah arus negatif. Jadi kita letakkan di sini. Di arus negatif PCB. Yang ketiga tadi ada A4 atau SDA. Di A4 ini kita tidak meletakkan di arus positif dan negatif, tapi kita letakkan di bawahnya, di bagian ABC ini. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu, kalau arus positif dan negatif, dia arusnya lurus seperti ini atau horizontal, sedangkan yang bagian ini itu vertikal. Jadi kalau kita ingin menggunakan yang bagian A4, kita letakkan di sini. Di mana saja sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita ingin meletakkan di sini. Nah, ini harusnya ke bawah untuk menghubungkannya.
Dan yang keempat ada A5. A5 sama seperti A4, kita tidak perlu meletakkannya di arus positif atau negatif. Jadi letakkan saja di sini contohnya. Terserah kalian di mana meletakkannya. Intinya di sini. Oke. Setelah kita pasang semua yang dari Arduino ke PCB, sekarang kami akan memasang bagian LCD terlebih dahulu. Kita lihat di LCD ada 4 pin. Ada SCL, SDA, VCC, dan GND. Kita akan memasang yang SCL terlebih dahulu. SCL itu dipasangkan ke A5 pada Arduino. Nah, di SCL ini kita menggunakan kabel male female. Dari kabel ini SCL kita pasangkan ke A5. Nah, berhubung tadi A5 sudah kita pindahkan ke kabel kuning yang ada pada PCB, jadi kita letakkannya di bawahnya karena arusnya vertikal. Selanjutnya kami akan memasang bagian SDA. Di SDA ini tadi itu pada Arduino diarahkan kepada A4. A4 sudah kita pindahkan ke kabel coklat yang ada pada PCB. Jadi kita letakkan di bawahnya. Yang ketiga ada VCC. VCC dihubungkan kepada Arduino 5 volt di pin 5 volt. 5 volt tadi kita sudah pindahkan ke kabel putih. Nah, di kabel putih ini di ground positif. Jadi kita letakkan di sebelah atau di samping kabel putih ini. Karena arus positif dan negatif yang pada PCB itu arusnya horizontal. Yang terakhir pada LCD ada pin ground. Itu dihubungkan ke ground Arduino. Sama seperti tadi sudah kita pindahkan ke PCB. Ground Arduino itu dihubungkan ke PCB dengan arus negatif. Jadi kita letakkan di sampingnya. Nah, sudah selesai kita pasangkan semua pin LCD-nya atau sudah kita rangkai yang semua yang ada di LCD. Selanjutnya kita ingin memasang MMC atau micro card adapter. Di MMC ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pin. Yang pertama GND, yang kedua ada VCC, yang ketiga ada MISO, keempat MOSI, kelima SCK, dan yang terakhir ada CS. Pertama kami ingin memasangkan yang GND terlebih dahulu. Ini menggunakan kabel female ke male. Jadi kita pasangkan dulu GND-nya menggunakan kabel male female. Lalu kita letakkan di GND yang ada pada Arduino. Arduino tadi kita letakkan di bagian ground negatif sini, di PCB yang negatif. Lalu kita pasangkan yang VCC. VCC ini ada pada bagian 5 volt. 5 volt tadi sudah kita pindahkan ke kabel putih dan kabel putih ada pada ground positif. Jadi kita letakkan di sampingnya. Selanjutnya pin MISO. MISO kita hubungkan kepada pin 12 yang ada pada Arduino. Perlu diingat ini harus pas ya masangnya supaya tidak terjadi konslet. Nah, di sini pin 12-nya. Bisa dilihat pin 12 kita pasangkan ke dalam pin 12. Ke pin 12. Seperti ini. Selanjutnya ada pin MOSI. Nah, MOSI ini kita hubungkan ke pin 11. Berarti di bawahnya. Seperti ini. Bisa dilihat? Oke, baik. Selanjutnya ada pada pin SCK. SCK ini kita hubungkan ke pin 13. Berarti di atasnya. Nah, yang terakhir ada pin CS.
CS kita hubungkan ke pin 4. Pin 4 Arduino yang ini. Nah, sekarang MMC sudah terangkai. Selanjutnya kami akan memasang RTC. Di RTC ini ada pin GND, VCC, SDA, SCL, SQW, 32K. Nah, kita hanya menggunakan 4 pin ini karena SQW dan 32K itu tidak dihubungkan. Sama menggunakan kabel male female. Yang pertama kita pasang di GND-nya dulu ya. Maaf terbalik. GND kita pasangkan ke GND juga. Yaitu, apakah kalian mengingat? Ya, di bagian minus, di PCB yang minus. Lalu VCC. VCC kita pasangkan dulu kabel female-nya ke VCC, male-nya ke VCC. VCC-nya ada pada ground positif di sini. Lalu SDA. SDA sama seperti yang LCD tadi, SDA juga dipasangkan ke A4. A4 ini warna hitam. Berarti di bagian A sini. Kita pasangnya ke sini karena ini ya vertikal. Nah, yang terakhir ada SCL. Kita hubungkan dulu kabel female-nya ke SCL. SCL tadi di bagian A5. A5 sudah kita pindahkan kabel kuning ke ground yang sebelah sini. Jadi kita letakkan di bawahnya. Seperti ini. Oke, semua kabel pada RTC sudah terpasang. Selanjutnya kami akan memasang yang modul. Ini disebut modul. Nah, di modul ini ada 2 bagian. Ada bagian kiri terdiri dari 5 pin, bagian kanan 4 pin. Di bagian kanan inilah yang disambungkan kepada Arduino. Nah, bagian kanan ada GND, DT, SCK dan VCC. Sama menggunakan kabel male female. Pertama kita hubungkan dulu GND-nya ke bagian GND juga yang ada pada ini, yang bagian minus ini. PCB bagian minus. Bagian negatif. Ya, sekali lagi perlu diingat kalau kita masangnya harus pas ya, supaya tidak terjadi korslet. Yang kedua, DT. DT kita hubungkan ke Arduino bagian min 3. Di pin min 3, berarti pin yang sebelah sini. Bisa terlihat? Ya, pin sebelah sini. Maaf, saya ingin memasang. Nah, cukup berat. Lalu yang ketiga ada SCK. SCK kita hubungkan ke pin 2. Pin 2 pada Arduino. Nah, ini dia pin 2-nya. Oke, sudah terlihat. Kita hubungkan ke situ. Nah, yang terakhir bagian VCC. VCC kita hubungkan ke bagian PCB positif. Di sini. Nah, untuk modul sudah terangkai. Sekarang menghubungkan dari load cell ke modul. Bisa dilihat di modul ada ini. Pertama kabel merah. Kabel merah modul kita hubungkan ke bagian E+ paling atas. Lalu ada kabel hitam. Kabel hitam modul ini kita hubungkan ke E- di bawahnya. E-. Lalu ada yang putih. Yang putih kita hubungkan ke A-. A- di mana? Di bawahnya. Kita akan di bawahnya. Dan yang terakhir ada kabel hijau.
kita hubungkan ke A+, A positif. Itu ada di bawahnya juga. Nah, sudah selesai semua kita rangkai. Jadi seperti ini rangkaian sensor berat. Terima kasih. Nah, ini merupakan skematik rangkaian yang kami buat di dalam aplikasi Freezing. Kami menggunakan sampel koin sebanyak 10 koin dengan berat 1 koin dari data kalibrator sebesar 3 gram. Selanjutnya koin tersebut ditimbang satu persatu dengan meletakkan koin di atas load cell sensor berat HX711. Dengan pengulangan sebanyak 3 kali, berat koin akan muncul di layar LCD dan serial monitor pada program Arduino. Berat koin yang ditimbang tadi selanjutnya dibuat tabel data pada Excel dan dibuat rata-rata, kemudian dibuat diagram kalibrasi dengan cara sebagai berikut. Setelah dibuat rata-rata dari data berat 10 koin dengan 3 kali pengulangan, selanjutnya dibuat diagram chart menggunakan scatter. Kemudian dimasukkan datanya. Untuk set X value dimasukkan data kalibrator. Sedangkan set Y value dimasukkan data rata-ratanya. Kemudian klik OK. Kemudian klik titik biru, klik kanan, klik Add Thread Line, dan kolom display equation outcrest dan display R squares value on crest kita checklist. Setelah didapatkan rumus kalibrasi dari chart scatter tersebut, langkah selanjutnya yakni merubah rumus tersebut sebelum dimasukkan ke dalam program Arduino dengan cara X sama dengan Y min 0,973 dibagi 1871. Kemudian rumus kalibrasi ini akan dimasukkan ke dalam Arduino dengan cara X sama dengan Y min titik sama dengan X sama dengan NA, Y sama dengan scale gauge units. Kemudian rumus kalibrasi tadi dimasukkan di sini. Untuk mengecek ini berhasil atau tidak, maka kita perlu verify terlebih dahulu. Jika berhasil, maka akan terlihat tulisan di bawah ini, don't complain. Setelah dilakukan kalibrasi untuk memeriksa keakuratan suatu alat, maka langkah selanjutnya yakni dilakukan validasi untuk mengetahui kebenaran suatu rangkaian sensor berat ini. Uji validasi ini dilakukan dengan cara melakukan penimbangan sejumlah 10 koin dengan 2 kali percobaan, kemudian dibuat tabel validasi. Setelah data didapatkan dari validasi di mana dilakukan 2 percobaan, dan di percobaan pertama dan di percobaan kedua sesuai nilai sensornya dan nilai kalibratornya, dari kedua percobaan ini dilakukan penyarian percobaan rata-rata. Sehingga didapat hasil ini, lalu dibuat grafik untuk mencari determinannya.
untuk mencari rumus determinan. Lalu untuk memasuki sumbu X dan sumbu Y-nya di select data, series X-nya dari kalibrator, lalu yang Y dari sensor, didapatlah grafik seperti ini. Lalu untuk mencari rumus determinan itu, kita masuk ke add trend line, lalu kita checklist 3 ini, muncullah rumusnya seperti ini. Ini sama dengan 1.1783x dan determinan itu R pangkat 2 sama dengan 1, maka 1 dikali 100% sama dengan 100%. Determinasi sensor kita sangat kuat. Setelah dilakukan kalibrasi dan validasi agar didapatkan nilai yang akurat dan presisi dari suatu alat, selanjutnya dilakukan uji kinerja untuk memperoleh data kinerja dari rangkaian alat sensor berat ini. Uji kinerja ini dilakukan selama 24 jam menggunakan 8 sampel koin dengan 1 koin ditimbang selama 3 jam. Kemudian data berat dari 8 koin tersebut dibuat tabel data pada Excel seperti tampilan berikut. Lalu kemudian nantinya dibuat grafik scatter dengan cara sebagai berikut. Kita klik insert, kemudian pilih scatter, select data, klik add dengan series name yakni rujukan 1, dan series X-value-nya ini yakni waktu dari pertama kali berat koin pertama ditimbang selama 3 jam. Kemudian untuk series value-nya yakni nilai kalibrator dari koin pertama. Kemudian klik OK. Kemudian klik add lagi dengan series name nilai sensor pengamatan 1. Dengan series value-nya
adalah data waktu dari pertama kali koin ditimbang selama 3 jam. Kemudian untuk series value, yakni nilai sensor berat koin tersebut. Klik OK. Kemudian didapatkan grafik sebagai berikut. Lakukan cara ini dari data koin pertama sampai data koin ke-8. Berikut ini adalah grafik uji kinerja sensor berat selama 24 jam. Dari data koin pertama sampai koin ke-8. Ini adalah hasil rancangan rangkaian sensor kelompok kami. Ini merupakan bagian atas, dan ini bagian depan, ini bagian belakang, ini bagian samping. Ini adalah tampak bagian dalam rangkaian sensor berat kami. Dalam membuat rangkaian sensor berat ini, hal pertama yang dilakukan yakni dengan merakit suatu komponen kepada Arduino. Setelah dilakukan perakitan sensor berat, hal selanjutnya yakni dengan memasukkan sintak kepada program Arduino. Setelah sintak yang dimasukkan ke dalam program Arduino berhasil, langkah selanjutnya yakni dilakukan kalibrasi untuk mengetahui keakurasian suatu sensor berat. Setelah dilakukan kalibrasi, hal selanjutnya yakni dilakukan uji validasi untuk mengetahui kebenaran suatu rangkaian. Langkah terakhir dilakukan uji kinerja dengan jumlah sampel 8 koin selama 24 jam, kemudian dibuat diagram scatter untuk mengetahui kestabilan suatu rangkaian. Kelompok kami telah melakukan langkah-langkah tersebut dan hasilnya berhasil.